Qala qala nuqilan as-Subki al-waqfu indaha. Kata Imam Yusi, ada kutipan bersumber dari Imam Subki bahwa Imam Subki itu wakaf atau tidak komen, tidak berani mengatakan apakah kata-kata zat itu boleh digelarkan kepada Allah, apakah tidak boleh. Itu Imam Subki mauquf, tidak mau berkomentar. Indaha wa anta khabirun bi annahu laysal muradu bidzawati huna ma yashmulu dzatahu ta'ala balil muradu biha khususul ajrami faqad. Sedangkan anda sendiri sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan zawat di istilah ini, kata-kata zat di sini adalah bukan kata-kata zat yang memasukkan zatnya Allah. Bahkan yang dimaksud dengan kata-kata zat itu adalah khusus jirim, khusus benda, khusus makhluk saja. Zat Allah tidak masuk di situ. Sebab yang dibahas adalah dalil wujud Allah. Zat Allah bukan dalil, adalah madlul. Qawluhu a'radun ay wa ahwalun 'ala al-qawli biha wal a'radu jam'u 'ardin wa huwa 'indal mutakallimina al-ma'na al-wujudiyyu al-hadithu fa huwa akhassu min as-sifati limfiradiha fi sifatil maula tabaraka wa ta'ala. A'rad bahwa alam itu adalah jirim-jirim, benda-benda seperti zat dan a'rad dan ahwal lagi. Jadi jirim, a'rad dan ahwal. Ada 3 menurut pendapat yang mengatakan bahwa ada ahwal itu. Jadi ahwal dengan a'rad beda. Sedangkan a'rad itu adalah jamak daripada arad. Apa arad itu? Arad itu menurut ulama ahli kalam ialah makna, satu makna yang ada yang baru. Jadi makna misalnya bumi, maknanya bumi adalah benda yang bundar, yang bulat dan seterusnya. Buminya adalah jirim, bumi itu adalah bulat, itu adalah aradnya. Jadi suatu makna yang ada yang baru, yang diawali dengan tidak ada. Jadi kata-kata arad itu lebih khusus daripada sifat. Kenapa lebih khusus dari sifat? Karena sifat itu khusus kepada Allah. Untuk Allah saja sifat. Allah dikatakan arad, Allah aradnya adalah qudrat, iradat tidak boleh. Allah sifatnya qudrat, iradat boleh. Wa dhahiru kalamihi anna al-'alama ajramun wa a'radun faqad wa sayati at-tasrihu bihi fi ibaratihi wa madhabul jumhuril mutakallimina. Zahir daripada penjelasan pengarang bahwa alam itu hanya 2, hanya jirim dan a'rad. Benda-benda jirim dan a'rad, sifatnya jirim. Hanya 2 saja isinya alam. Dan akan ditegaskan lagi di ibarat, di penjelasan pengarang nanti di bab setelahnya. Pendapat itu bahwa alam itu hanya jirim dan a'rad itu adalah pendapat mayoritas ulama ahli kalam. Wa asbatal Ghazali qisman akhara laisa jirman wala aradan wa sammahu jawharan mujarradan, yakni anil maddah. Tetapi Imam Ghazali mengakui ada bagian ketiga. Jadi tadi kan hanya 2, jirim dan arad. Ada yang nomor 3 kata Imam Ghazali. Apa itu? Adalah jauhar mujarrad. Jadi benda bukan, sifatnya benda bukan, tetapi
dia adalah jauharan mujarradan. Bukan jirim dan bukan arad, yang oleh Imam Ghazali diistilahkan dengan jauhar mujarrad. Adalah senyawa, ya, senyawa yang terlepas daripada materi. Yakni anil maddah. Artinya senyawa, benda yang senyawa yang terlepas, yang tidak terdiri dari benda. Allati tarakkaba minha ghairuhu, di mana selainnya selain senyawa itu terdiri dari benda. Wa jala minhul malaikatah wal latifatal musammata qalban. Kemudian Imam Ghazali memasukkan jauhar mujarrad, termasuk jauhar mujarrad malaikat. Malaikat itu bukan jirim, kata Imam Ghazali, bukan arad, tetapi adalah jauhar mujarrad, latifah lagi. Nomor 2 adalah latifah. Latifah itu yang ada di hati. Hati itu adalah qalban, yang ada di hati itu adalah latifah. Latifah itu bukan benda yang terdiri dari darah, daging menggumpal, itu qalban yang materi. Tetapi yang isi, yang berpikir di hati itu namanya latifah. Menurut Imam Ghazali, wa huwa madzhabul hukama'i wa huwa muwafiqun lahum fi dzalik. Pendapat yang mengatakan bahwa alam itu isinya ada 3, jirim, a'rad, dan jauhar mujarrad, itu adalah alirannya hukama. Hukama itu adalah filosof. Jadi Imam Ghazali sependapat dengan hukama dalam masalah alam itu ada 3. Tambihun ukhtulifah halil a'radu tabaqwa zamanaini fa aktsara aula wa tahqiqu al-awwalu wa injarul asy'ariyyu ala tsani li'annahu kama qalahu ba'dhum nazghatun min nazghatil falasifati. Peringatan, perlu diingat, ya, bukan peringatan, perlu diingat. Ukhtulifah, ada beda pendapat ulama, apakah a'rad itu tetap dalam 2 zaman atau lebih, 3 zaman, 4 zaman, 5 zaman, besoknya lagi, apakah tidak? Apakah a'rad itu tidak tetap dalam 2 zaman? Artinya seperti apa? Ada bola bundarnya bola itu, bundar yang kemarin, apakah yang sekarang itu apa yang kemarin, apakah bundar yang lain? Menurut pendapat yang tahqiq, ialah pendapat yang pertama, bahwa a'rad itu bisa ada dalam 2 zaman. Sekalipun Imam Asy'ari berpendapat yang kedua, bahwa a'rad itu sifatnya benda itu tidak tetap dalam 2 zaman, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama. Karena pendapat kedua ini adalah ada corak aliran falsafah. Wa alaihi fasahihu anna Allah yakhluqu mithlaha indan idamiha, khilafan liman qala yujaddiduha bi a'yuniha afadahu syekhina fi hasyatil hudhudi. Kalau menurut pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy'ari, ya, bahwa sifat a'rad itu tidak bisa bertahan 2 zaman, maka menurut yang sahih, yang benar, ialah Allah menciptakan a'rad itu ketika a'radnya itu tidak ada, maka Allah menciptakan lagi. Berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa a'rad itu diperbaharui oleh Allah. A'rad yang kemarin diperbaharui jadi a'rad yang sekarang. Hal ini disampaikan oleh guru kami di kitab Hasyiah Al-Hudhudi. Qauluhu kal harakati al-kafu huna litamtsili.
bi khilafil ladzi qablaha fa innaha lil istiqsa'i bima yadhharu. Hadza ay ifham hadza. Kal harakati kaf. Kaf di sini, kaf di kal harakati sukun itu adalah kaf pencontohan. Memberi contoh, contohnya seperti gerakan dan diam. Jadi kaf itu sebagai kaf contoh, seperti. Lain dengan kaf yang sebelumnya, kal ajrami wal a'radi. Itu kal ajrami wal a'radi. Itu kaf yang itu adalah kaf istiqsa. Kaf istiqsa itu artinya bukan contoh, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kalau kaf contoh kan ada yang lain. Istiqsa itu hanya itu saja. Kal ajram wal a'rad. Alam itu seperti jirim dan aradnya jirim. Yang lain, contoh yang lain tidak ada, sudah dua itu. Makanya dikatakan kaf istiqsa. Kalau harakat sukun ada gerakan, ada diam, ada tipis, ada tebal, ada kasar, ada halus. Jadi banyak. Fima yadharu menurut pemahaman yang terang. Wa fit tamtsili bi kullin min al harakati was sukun ila al aradi nadharun li'anna al arada khasun bil wujudiyyi kama marra wa dzalika amrun i'tibariyun fata'ammal. Di dalam memberi contoh arad itu dicontohkan dengan gerakan dan diam. Arad itu adalah contohnya adalah gerakan dan diam, itu adalah nadhar, masih perlu dipertimbangkan, harus dipikirkan lagi benar apa tidak. Sebab apa? Sebab arad itu adalah khusus dengan sesuatu yang wujud. Al makna al wujudi al hadithuh tadi. Arad itu adalah makna yang wujud yang baru. Gerakan dan diam itu bukan sesuatu yang wujudi. Apa itu namanya? Amrun i'tibariyun, gerakan, bergerak dan diam itu adalah sesuatu yang hanya urusan tinjauan saja. Maka fata'amal, pikirkanlah. Wal alwani aikal bayadi was sawadi, dan warna-warna seperti putih dan hitam warna itu. Wa inna makana, kita kembali ke matanya. Wa inna makana hudutsul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala li'annahu la yasihu an yakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujiduhu. Kenapa barunya alam itu adalah sebagai dalil bahwa Allah itu ada? Karena tidak mungkin, laisa itu tidak mungkin alam itu wujud sendiri, terjadi sendiri alam itu tanpa ada yang menciptakan. Yujidhu, yang pencipta ini mewujudkan alam, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Li'annahu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan li'adamihi. Karena alam itu sebelum wujud, sebelum ada, itu adanya itu seimbang dengan tiadanya. Antara akan ada dengan terus tidak ada, itu kualitasnya sama-sama mungkinnya. Falamma wujida wazala adamuhu alimna anna wujudahu tarajjaha ala adimihi. Maka ketika alam itu benar-benar ada, wujud, dan ketiadaannya sudah hilang karena berganti dengan keadaannya, maka kita yakin bahwa alam itu wujudnya menjadi unggul, artinya mengalahkan ketiadaannya, keberadaannya mengalahkan ketiadaannya. Wa qad kana hadzal alamu musawiyan lil adami, padahal keberadaan alam itu sederajat dengan ketiadaannya, kualitasnya sama, antara iya dan tidak itu sama derajatnya. Fala yasihu ayyakuna tarajjaha 'alal adami wa qad kana hadzal wujudu
Waqad kana hadzal wujudu musawiyan lil adami fala yastati yakuna tarajjah 'ala al adami bi nafsihi. Maka tidak mungkin, tidak mungkin keberadaan alam itu, wujudnya alam itu mengalahkan ketiadaannya. Itu alam itu sendiri yang mengalahkan. Keberadaannya itu, wujudnya mengalahkan ketiadaannya, mengalahkan sendirinya, tidak mungkin. Fata'ayyana anna lahu murajjihan wairahu. Maka tiada lain, ta'ayyana itu tiada lain bahwa kecuali, maka tiada lain kecuali bahwa alam itu ada yang mengalahkan. Keberadaan alam itu mengalahkan ketiadaannya, itu ada yang membuat kalah, mengalahkan. Wa huwa alladzi aujadahu, yang mengalahkan, yang mengunggulkan keberadaannya itu adalah yang menciptakan alam itu. Lianna tarjuha adil amrayn al mutasawiyain min ghairi murajjihin muhalun. Kenapa pasti ada yang mewujudkan? Karena unggulnya salah satu dua perkara yang sama-sama mungkin tanpa ada yang mengunggulkan, itu mustahil. Mustahil sesuatu yang dua yang sama-sama kualitas kemungkinannya sama, kemudian yang menang satunya tanpa ada yang mengunggulkan, memenangkan salah satunya, itu adalah mustahil.